Namanya Joe Frisco Johan, lahir di Siantar, Sumatera Utara pada November 1988. Mungkinkah orang tuanya penggemar Joe Frisco, seorang penari jazz dan komedian terkenal Amerika di era 20 hingga 30-an hingga memberinya nama yang sama? Entahlah, yang pasti Joe Frisco asal Siantar ini katanya berasal dari keluarga kaya pengusaha bihun. Penampilannya sekeren namanya. Dia tinggal di sebuah ruko di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar. Kulitnya terang. Kemana-mana dirinya mengendarai mobil Toyota Land Cruiser. Ruko milik Joe terdiri dari 3 lantai, yakni lantai 1 untuk tempat menerima tamu, lantai 2 merupakan kamar Joe, lantai 3 tempat tidur para ART, dan rooftop merupakan tempat tanaman bonsai yang jumlahnya mencapai 100 batang. Meski berkecukupan, kehidupan Joe penuh gejolak dan masalah. Di tahun 2018, dia pernah divonis 3 bulan penjara karena kasus narkoba. Terakhir dirinya 5 kali dipolisikan. Sebagian kasus ada yang sudah selesai, namun sebagian lagi masih diproses. Tapi saat itu namanya belum muncul ke media nasional. Barulah kemudian di bulan Oktober 2024, namanya jadi pemberitaan setelah petugas pembersih jalan menemukan jasad seorang wanita di jurang kawasan hutan lindung Tahura Brastagi dibungkus dengan tas hijau besar. Hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan menyimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada rongga kepala. Di jasad juga ditemukan bekas sundutan rokok di 3 titik. Lewat sidik jari, polisi berhasil mengidentifikasi jasad yang bernama Mutia Pratiwi, berusia 26 tahun, beralamat di Huta B Utara, Desa Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Tim kepolisian lalu mendatangi keluarga Mutia. Dari pihak keluarga, polisi memperoleh informasi beberapa waktu belakangan Mutia dekat dengan seorang pria bernama Joe Frisco. Polisi pun melakukan investigasi lebih lanjut dan mendapatkan informasi dari ART Joe bahwa Mutia sering datang ke rumah Joe dan terakhir diketahui tinggal bersama pria itu di ruko. Polisi juga mendapatkan informasi ada 2 anggota polisi yakni Hendra Purba dan Jeffrey Siregar yang kerap berkunjung ke ruko milik Joe. Dari kedua polisi itu kemudian diperoleh informasi Joe ada hubungannya dengan kematian Mutia. Polisi pun meringkus Joe Frisco. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Joe Frisco bersalah? Begini ceritanya. Joe Frisco hidup bersama pacarnya Mutia Pratiwi alias Sela. Sudah sebulan Mutia tinggal bersama Joe di kamar lantai 2 di ruko milik Joe. Pada Sabtu pagi 19 Oktober 2024, Joe bersama Mutia, juga teman mereka Kiki, nyabu bareng di kamar tidur Joe di lantai 2 ruko. Usai nyabu, Joe dan Mutia bertengkar sebab Joe yang amarahnya gampang tersulut, cemburu pada Mutia dan Kiki. Setelah Kiki pulang, pertengkaran Joe dan Mutia semakin hebat. Joe menganggap Mutia tukang bohong. Serta-merta Joe menampar mulut Mutia, lalu menghajar pacarnya itu berkali-kali dengan gagang sapu hingga patah. Melihat kondisi Mutia, bukannya menghentikan aksinya, nafsu birahi Joe malah timbul. Dengan cara yang sangat mengerikan, dia melakukan hubungan intim dengan Mutia, antara lain dengan menggunakan Mutia mengalami pendarahan dan terkulai lemas. Dia merintih minta air minum. "Kau pura-pura ya?" bentak Joe kesal sembari memberi Mutia segelas air minum. Sekitar 10 menit kemudian, Mutia berdiri, kemudian kejang-kejang dan jatuh ke lantai. Joe mengangkat Mutia dan mendudukkannya. Lagi-lagi dia berkata, "Kau pura-pura ya?" Tapi Mutia tidak bisa duduk dan kembali terjatuh ke arah belakang hingga kepalanya membentur lantai dengan keras. Joe mulai cemas. "Jangan gitulah kau," katanya sambil kembali mendudukkan Mutia, namun gagal. "Dingin, aku sesak, tolong naikkan aku ke tempat tidur," pinta Mutia lemah. Joe mengenakan pakaian pada tubuh polos Mutia. Dia angkat sang pacar ke atas tempat tidur. "Udahlah kau jangan main-main lagi, kukawini pun kau," kata Joe lalu mencoba memberikan bantuan pernafasan. Esoknya Minggu 20 Oktober 2024 melihat kondisi Mutia memburuk, Joe menghubungi mantan pekerja yang mengurus bonsainya yakni Ferry Rahmadani dan memintanya datang ke ruko. Kepada Ferry, Joe minta bantuan memanggil dokter, perawat, atau mengantar Mutia ke rumah sakit, tapi Ferry menolak karena takut. Joe kemudian minta Ferry memeriksa kondisi Mutia. Ketika Ferry mengecek nadi dan dada Mutia, dia berkata, "Bos,
Ada detak jantungnya, tapi pelan. Joe memohon, "Fer, tolonglah, telepon istrimu. Kan istrimu perawat." Tapi Ferry menolak. "Kalau gitu tolong carikan dokter," pinta Joe lagi. Ferry mengiyakan saja lalu pamit pergi. Tak lama kemudian teman Joe lainnya yang sudah dihubungi yakni Jeffrey Siregar, anggota Polres Pematang Siantar, datang. Kepada Jeffrey, Joe mengatakan Mutia tadinya mau bundir sehingga dia berusaha mencegahnya dengan cara memukuli wanita itu. Tolong bawa dia berobat. Jeffrey menyanggupi asalkan Joe ikut ke rumah sakit. Tapi Joe menolak untuk ikut mengantar. "Nanti malu ketahuan keluargaku." Rencana membawa Mutia ke rumah sakit pun batal sebab Jeffrey tiba-tiba pamit karena urusan keluarga. Jarum jam terus bergerak. Sudah pukul 3 sore. Joe menghubungi temannya Hendra Purba, anggota Polres Simalungun dan memintanya datang ke ruko. Setiba Hendra di ruko, Joe mengatakan ada orang sakit di kamarnya di lantai 2. Tak lama kemudian Jeffrey kembali ke ruko dan bertiga mereka bersama-sama naik ke lantai 2 melihat kondisi Mutia. Hendra kemudian memeriksa Mutia. "Sudah mati ini, Bang." Mendengar hal itu, Joe semakin panik. Hendra dan Jeffrey mengatakan mereka bersedia membawa Mutia ke rumah sakit asalkan Joe ikut serta. Tapi Joe yang takut menolak karena katanya badan Mutia memar-memar sebab tadi sengaja dia pukuli untuk mencegah Mutia bundir. Joe terus berusaha membujuk kedua temannya, bahkan menawarkan kepada Jeffrey, "Nanti aku bantu kau sekolah perwira." Namun Jeffrey menolak. "100 miliar pun abang kasih, aku nggak mau." Jeffrey langsung pamit pulang meninggalkan Joe dan Hendra yang tetap berada di ruko. "Kau jangan pulang, temani aku," kata Joe pada Hendra. Hendra mengiyakan dan duduk di lantai 1, sedangkan Joe naik ke lantai 2 sambil menghubungi temannya Sahrul Nasution. "Tolong Bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawa dia ke rumah sakit." Sahrul menolak. "Kau saja yang bawa, memangnya kenapa?" Joe mengatakan dia tidak berani karena badan Mutia memar-memar akibat dia pukuli. Sahrul kemudian menawarkan solusi. "Coba kutanya temanku Edi Ende, mungkin dia bisa bantu." Tak lama kemudian Sahrul datang ke ruko milik Joe bersama Edi Ende. "Tolong bantu saya bawa jasad Mutia keluar dari ruko," kata Joe pada Edi Ende dan menjanjikan bayaran 300 juta. Edi menyanggupi dan bilang akan mencari orang yang bisa melakukannya. "Nanti kukabari secepatnya." Selanjutnya Joe minta bantuan Hendra memasukkan jasad Mutia ke dalam tas besar. Sudah pukul 5:30 sore, Joe yang gelisah dan tidak nyaman berada di ruko mengajak Hendra keluar dan menginap di hotel. Senin pagi 21 Oktober keduanya check out dari hotel dan kembali ke ruko karena Sahrul akan datang bersama orang yang akan membantu membereskan jasad Mutia. Demikianlah tak lama kemudian Sahrul serta dua pria yakni Ridwan serta Pargaulan Silaban tiba di ruko dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia sewaan. Mobil langsung masuk dan parkir di dalam ruko. Sahrul dan Hendra lalu pamit pergi. Kini di ruko tinggal Joe beserta dua orang yang akan membantunya yakni Ridwan dan Pargaulan. Joe minta Ridwan dan Pargaulan menguburkan jasad Mutia di luar daerah Simalungun. "Upahnya berapa?" tanya Ridwan. "Saya akan transfer," jawab Joe. "Saya hanya terima tunai 100 juta dan harus dibayar sekarang," tegas Ridwan. "Saya cuma punya uang tunai 65 juta. Nanti sisanya saya transfer," kata Joe. Ridwan menolak dan mengatakan batal sebab tidak sesuai perjanjian. Mendengar hal itu, Joe buru-buru menghubungi Sahrul dan menyuruh temannya itu mengambil uang tunai 105 juta di bank dengan alasan dirinya tidak bisa melakukannya sendiri sebab sedang tidak enak badan. Terlebih dulu Joe melakukan video call dengan pihak bank. Setelah itu berbekal surat kuasa dari Joe, Sahrul mengambil uang tunai dari rekening Joe di bank sebesar 105 juta. Setelah menerima uang tunai itu, Joe mengambil 5 juta dan sisanya 100 juta diberikannya kepada Ridwan dan Pargaulan. Selanjutnya sebelum memindahkan jasad, Joe, Sahrul, Ridwan dan Pargaulan berdoa terlebih dulu dipimpin Sahrul. Kemudian dengan bantuan terpal mereka mengangkat jasad dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil Xenia. Sudah pukul 11.10 siang, Sahrul pamit pergi meninggalkan rumah Joe. Sementara itu Ridwan dan Pargaulan berangkat membawa jasad menuju ke arah Brastagi. Esoknya Selasa 22 Oktober pukul 3 pagi, Ridwan dan Pargaulan tiba di Jalan Jamin Ginting, Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Di sana mereka menghentikan mobil, lalu membuang jasad di kawasan jurang hutan lindung Tahura, hingga kemudian jasad ditemukan petugas pembersih jalan pada hari yang sama.
Persidangan kasus pembunuhan Mutia Pratiwi digelar di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Duduk sebagai terdakwa Joe Frisco. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Joe melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan menuntutnya 16 tahun penjara. Dalam pledoi atau pembelaan di depan majelis hakim, Joe kurang lebih mengatakan dia tidak membunuh Mutia. Menurutnya pada hari kejadian, Mutia overdosis karena mengonsumsi obat-obatan terlarang. Yang mulia majelis hakim, saya sangat merasa bersalah, sedih, dan menyesal atas kejadian ini. Karena adanya perkara ini membuat orang tua saya kecewa. Sebagai anak, saya masih ingin membahagiakan keluarga dan orang tua saya di hari tua. Semoga saya masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua saya, dan saya yakin ada hikmah dan hidayah di balik kejadian yang saya alami ini. Saya dituduh melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian Mutia Pratiwi yang sesungguhnya tidak saya lakukan. Semasa hidup, Mutia adalah orang dekat saya dan bekerja untuk bantu-bantu di rumah. Pada saat itu Mutia masih indekos di tempat temannya Putri di daerah Pematang Siantar. Tidak berapa lama kemudian, Mutia mengatakan ada problem dengan temannya Putri dan bilang ingin tinggal di rumah saya dan saya izinkan. Selama Mutia tinggal di rumah saya, dia selalu pergi tanpa seizin saya dan pulang sampai larut malam dan sering mengonsumsi obat-obatan terlarang. Saya pernah melihat Mutia menyakiti dirinya sendiri tanpa sebab, seperti melukai pergelangan tangan dan memukul-mukul dirinya. Sebelum meninggal, Mutia terjatuh dan terpeleset di lantai kamar dengan dada sesak, lalu tidak sadarkan diri karena sebelumnya Mutia mengonsumsi obat-obatan terlarang. Saat Mutia sudah lemah seperti overdosis, dalam keadaan panik dan spontan, saya hubungi siapa saja yang ada di daftar kontak HP saya untuk minta pertolongan. Ketika tahu Mutia sudah meninggal, saya lemas, bingung, panik, lalu menyuruh Sahrul membawa jasad Mutia agar dikembalikan ke keluarga dan dikebumikan secara Islam. Saya dituduh melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian Mutia. Saya bersumpah atas nama Tuhan dan atas nama pengadilan yang suci ini, saya tidak melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Saya tidak berniat menyakiti, melukai, apalagi sampai berniat menghilangkan nyawa Mutia Pratiwi karena saya sayang padanya dan di masa hidupnya dia baik kepada saya. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, saksi-saksi dihadirkan termasuk ibu dan adik Mutia. Dewi, ibu Mutia, mengatakan dirinya hanya kenal sekilas dengan Joe Frisco. Waktu itu Dewi sedang melakukan video call, lalu Mutia menunjukkan Joe sekilas dan mengatakan Joe adalah pacarnya. Menurut Dewi, sekeluar dari lapas atau lembaga pemasyarakatan pada bulan Juli 2024 karena kasus narkoba, Mutia pulang ke rumah sebentar dan tinggal selama 2 hari. Kemudian dia pindah tinggal di kosan temannya yang bernama Putri, tapi Dewi tidak tahu di mana kosan itu berada dan tidak pernah datang ke sana. Menurut Dewi, setelah Mutia mengenal Joe, dia tinggal bersama pria itu. Dewi jarang bertemu Mutia sebab sang anak jarang pulang. Terakhir kali Dewi bertemu Mutia kira-kira sebulan sebelum Mutia meninggal. Sepengetahuan Dewi, sang anak Mutia belum bekerja, namun beberapa kali mengiriminya uang 300.000 dan 500.000 yang berasal dari Joe. Mutia tidak pernah bercerita Joe pernah memukul. Mutia juga tidak memiliki kecenderungan melukai diri sendiri seperti yang dikatakan Joe. Adinda, adik Mutia, juga tahu Mutia tinggal dengan Joe karena diberitahu Putri, teman Mutia. Adinda pernah mengirim pesan WA kepada sang kakak Mutia dan menyuruhnya pulang, tapi pesan itu tidak dibalas. Sama seperti ibunya, Adinda juga menegaskan Mutia tidak memiliki kecenderungan melukai diri sendiri seperti yang dikatakan Joe. Di persidangan turut bersaksi Putri, teman Mutia. Menurut Putri, sebelum Mutia dipenjara, mereka bekerja sebagai LC freelance di sebuah diskotik. Sekeluar dari penjara, Mutia tinggal di kosan Putri selama sebulan. Kebetulan Putri berteman dengan Joe Frisco. Awalnya Putri mengenal Joe ketika dirinya membesuk pacarnya yang sedang ditahan di lapas Pematang Siantar bersama Joe yang juga ditahan. Setelah Joe keluar dari lapas, Joe menghubungi Putri lewat Facebook. Sejak itulah Putri sering berkunjung ke tempat tinggal Joe di ruko. Putri tidak tahu apakah Joe sudah menikah atau tidak. Menurut Putri, terkadang dia membantu bersih-bersih ruko Joe dengan upah sebesar 300 hingga 400 ribu rupiah. Jika tidak bersih-bersih rumah, biasanya Putri hanya bermain judi dan nyabu di kamar Joe di lantai 2. Putri kemudian mengenalkan Mutia pada Joe. Tak lama setelah perkenalan itu, Mutia pamit. "Aku mau pergi ke tempat papa."
"Papa siapa?" tanya Putri. "Papa Joe," jawab Mutia. Sejak itulah Mutia tinggal di ruko bersama Joe dan tidak pernah lagi kembali ke kosan. Hal itu disampaikan Putri kepada adik Mutia. Putri juga kerap mengingatkan Mutia mengapa tidak kembali saja ke kosan, sebab menurut Putri emosi Joe tidak stabil. Sejak tinggal bersama Joe, Mutia sering mengeluh kakinya sakit, asam lambungnya kumat, dan batuk-batuk. Selama mengenal Joe, Putri sering melihat Joe tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, dan tiba-tiba mengamuk. Kalau kalah main judi slot, Joe juga marah. Jika melihat Joe marah, Putri akan langsung turun ke lantai bawah. Putri pernah cekcok dengan Joe karena pria itu melempar Putri dengan remote tanpa alasan. Putri marah lalu pulang dan sejak saat itu tidak mau lagi datang ke ruko Joe. Setahu Putri, Mutia tidak pernah melukai dirinya sendiri. Mutia lebih banyak diam dan jika ada masalah dipendam sendiri. Bungawati, mantan ART Joe, bersaksi dirinya hanya sebulan sanggup bekerja pada Joe karena merasa tidak nyaman sebab majikannya itu sering marah-marah tanpa alasan jelas. Bungawati bahkan pernah dipukul oleh Joe dan kacamatanya dilempar dari lantai 2. Bunga juga pernah ditodong Joe dengan pistol karena Bunga minta berhenti bekerja. Karena ulah Joe tersebut, Bungawati sempat melaporkannya ke polisi meski akhirnya laporan dicabut karena mereka berdamai. Ferry Rahmadani, mantan pekerja Joe, bersaksi dia pernah bekerja merawat bonsai-bonsai milik Joe yang jumlahnya sekitar 100 batang yang harus disiram pada waktu-waktu tertentu. Ferry mengaku dia hanya 2 minggu bertahan kerja lalu berhenti karena tidak nyaman, sebab awalnya berdasarkan perjanjian, Ferry hanya bekerja hingga pukul 5 sore, tapi kenyataannya Ferry baru bisa pulang setelah pukul 8 malam. Setelah berhenti bekerja, Ferry masih sering dipanggil ke ruko apabila Joe membutuhkan bantuan. Ferry mengaku pernah melihat Joe menunjukkan pistol. Demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyatakan Joe Frisco Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan secara bersama-sama menyembunyikan kematian. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Joe Frisco telah mengakibatkan Mutia Pratiwi meninggal dunia. Terdakwa sudah pernah dihukum. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup pada Joe Frisco, lebih berat dari tuntutan jaksa. Selain itu, para pelaku lainnya yang ikut membantu Joe, yakni Ridwan Pargaulan dan Sahrul Nasution divonis 12 tahun. Edi Ende divonis 7 tahun. Sedangkan 2 polisi yang ikut membantu Joe, yakni Hendra Purba divonis 12 tahun. Sedangkan Jeffrey Siregar divonis 9 bulan penjara. Joe Frisco lewat kuasa hukumnya kemudian mengajukan banding. Ternyata sejak awal telah dilakukan perdamaian antara Joe dan keluarga Mutia. Keluarga Joe memberikan uang duka cita sebesar 100 juta kepada Dewi, ibu Mutia. Dewi mengatakan telah merelakan dan mengikhlaskan kematian Mutia karena sudah menjadi takdirnya. Nah, di tingkat banding, vonis Joe Frisco akhirnya diubah menjadi lebih ringan 20 tahun. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.